Saudaraku, coba kita bayangkan sebuah rumah, atapnya mulai bocor, temboknya mulai retak, dan setiap bulannya si pemilik rumah itu terus meminjam uang untuk membayar bunga hutangnya. Suatu hari, rumah itu bukan lagi pemiliknya. Begitulah nasib sebuah negara ketika sudah terlilit hutang. Teman-teman sekalian, hutang adalah beban. Hutang pribadi bisa merusak kehidupan rumah tangga. Hutang keluarga bisa memecah silaturahim, dan hutang negara bisa meruntuhkan kedaulatan bangsa. Rasulullah SAW saja yang terjaga dari dosa sangat berhati-hati dari hutang. Dalam sebuah hadis beliau bersabda, an Thauban qala Rasulullah SAW, man mata wa huwa bari'un minal qibri wal ghululi wal dain dakhala al jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan bersih dari kesombongan, pengkhianatan, dan hutang, maka ia akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Kalau hutang pribadi saja begitu berat hisabnya di akhirat, bagaimana dengan hutang negara yang nilainya mencapai ribuan triliun, yang bunganya menggerogoti anggaran, dan pembayarannya memaksa pemerintah memeras pajak, menaikkan pajak untuk rakyatnya. Hutang negara yang terus menumpuk ibarat penyakit kronis. Awalnya dianggap ringan, hanya untuk membiayai proyek atau menutup defisit, tapi semakin hari semakin parah. Bunga terus berjalan, mata uang melemah, dan akhirnya rakyat yang menanggung beban lewat harga-harga yang terus melambung. Lapangan kerja yang sempit, dan layanan publik yang terpangkas. Teman-teman sekalian, sejarah telah mengajarkan kita banyak kerajaan runtuh bukan karena kalah perang, tapi karena bangkrut akibat banyak hutang. Hutang membuat negara tergantung pada pemberi pinjaman, dan ketergantungan adalah awal dari hilangnya kedaulatan. Oleh karena itu, wahai saudaraku, kita perlu mengingatkan diri, keluarga, dan pemimpin kita. Bangunlah ekonomi yang mandiri, kelola sumber daya alam dengan bijak, hentikan korupsi yang menguras kas negara. Karena itu, wahai saudara-saudaraku, kita perlu mengingatkan diri, keluarga, dan para pemimpin kita. Mari kita membangun ekonomi yang mandiri, kelola sumber daya alam dengan bijak,